yang ingin bertanya langsung ada Rohmatika Aliyatafadol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat Ahlan wa selalu ya. sahlan. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, ini yang tadi ditindaklanjuti yang pengacara tadi itu adalah saya Ustaz. Gimana Jadi, tuh pengacara itu? begini Ustaz, Ana itu seorang pengacara dan jujur sudah hampir 3 tahun ini Ana melepaskan. Hal ini karena apa Ustaz? Ana semenjak belajar itu khawatir, ragu. Ana insya Allah Ana sudah mencoba mana yang kasus yang harus Ana bela dan mana ini yang ini nggak baik gitu ya Ustadz. Yeah. Tapi titik masalahnya adalah begini Ustadz. Ketika Ana memperjuangkan itu maaf sekali mungkin ini oknum ya. Selalu kalau bahasa ininya wanipiro gitu. Di situ Ana terakhir Ana tersentak gitu. Ya Rob, ini kenapa Ana udah di jalan yang benar, klien Ana ini terzolimi. Tapi ketika meminta di peradilan nanti itu ada istilah begitu itu Ustaz. Dan jujur Ana sempat menentang dalam artian, ayo jalan aja sesuai administratif, tapi kalah Ana. Dan di situ jujur Ustaz, Ana merasa bersalah dan Ana tuh di situ rasa kesakitan diri Ana sendiri sampai ya Rob saya lepaskan pengacara ini gitu. Ini pertanyaan Ana, apakah ini Ana sudah di jalan yang benar gitu atau bagaimana ya Ustadz gitu. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya kalau kondisinya seperti yang disebutkan Ibu Rohmatika tadi, ya lebih baik kita mundur ya. Tapi memang di satu sisi, ya itulah adanya oknum-oknum. Sampai kita lihat ada namanya mafia pengadilan, mafia kasus ya yang terungkap seperti itu. Karena sebagian orang itu menjadi hakim, itu tuh cari duit. Bukan untuk menegakkan keadilan. Menjadi jaksa pun seperti itu, untuk cari fulus. Bukan untuk mengabdi kepada negara. Kalau kita bicara fair lah, kita maunya apa sih? Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, sentosa. Sebagian adalah untuk memakmurkan diri sendiri. Sehingga mundurnya seorang pengacara ketika dia merasa keberadaan Ana seperti berada dalam lingkaran setan nantinya, dia lebih selamat gitu loh. Bukankah Nabi SAW mengatakan, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal-hal syubhat, ini ada hal campur aduk nih Ustaz. Maka dia akan lebih selamat gitu loh. Mungkin yang dilakukan Ibu Rohmatika akan lebih baik seperti itu. Namun kadangkala mengingat tadi bicara wanipiro. Kadangkala kita harus bayar. Kalau itu hak kita bayar nggak apa-apa. Kita bukan menyogok untuk mengambil hak orang lain. Kita nyogok, kita seakan-akan harus bayar untuk ngambil hak kita sendiri. Jadi terpaksa yang dilakukan itu nggak ada masalah. Ada cerita kawan, subhanallah, dia punya tanah. Semua suratnya lengkap. Tahu-tahu ada yang mengaku. Masuk ke pengadilan. Karena menurut dia, semua berkas-berkas itu adalah berkas-berkas yang sah. Maka dia akan menang. Ternyata kalah dia. Naik banding, dia bayar. Menang dia. Karena tadi wanipiro ini ada gitu loh. Ada, sehingga kadang-kadang kita ngelihat ada hakim yang masuk penjara, ada jaksa ini, ada pengacara juga yang masuk penjara. Karena ada lingkaran yang memang tadi Nabi SAW mengatakan hakim itu yang dua di neraka, yang satu di surga. Jadi artinya memang persentasi untuk ke surganya berat, butuh perjuangan. Sehingga orang yang ingin menyelamatkan dirinya mungkin lebih baik ya, seperti yang disebutkan Ibu Rohmatika tadi, keluarnya beliau. Semoga itu pilihan yang terbaik. Dan insya Allah banyak pintu-pintu rezeki yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Masya Allah. Insya Allah terjawab ya Ibu Rohmatika.